Makamnya berada di itu teman-teman, di sana ya. Karena ini makam Belanda. Ular raksasa, ikan raksasa, atau bahkan buaya putih ya. Ada bahkan buaya putih. Pesan angker juga terasa di tempat ini. Suasana mistis juga terasa. Nah ini ya, dikunci jadi kita tidak bisa masuk. Kita akan coba melihat siapakah nama yang tertulis di sini. Untuk auranya cukup lumayan kuat teman-teman. Di sini aura cukup lumayan kuat dan cukup mistis ya. Ya, jadi tertulis Mever JFA Ligor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di area waduk teman-teman ya. Ini Balai Besar Sungai Bengawan Solo ya. Jadi kali ini Las Kasat Mata berada di area waduk teman-teman. Yang konon waduk ini dibangun oleh Belanda teman-teman. Dan ini cuaca hujan ya. Cuaca, mulai hujan teman-teman ya. Kita coba cari tempat berteduh dulu teman-teman ya. Sini kita nanti akan mengunjungi makam ya, makam Belanda teman-teman, yaitu makam pendiri dari waduk ini tersebut teman-teman ya. Nah, ini. Tapi ini cuaca masih hujan ya. Nah itu ya, makamnya berada di itu teman-teman, di sana ya. Karena ini makam Belanda. Dan ini berada di hutan jati yang cukup lumayan sepi ya, sunyi. Kita akan coba turun ya ke makam Belanda. Konon beliaulah yang membangun waduk ini ya. Kita akan turun teman-teman. Kita akan coba. Namun sebelum kita turun, silakan teman-teman tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya. Agar saya lebih bersemangat lagi dalam menyusuri tempat ini teman-teman ya. Ini saya bersama teman saya. Ini ya, jadi kita coba turun. Kita akan melihat ya siapakah atau siapa nama yang tertera di makam Belanda ini. Tempatnya cukup sunyi dan cukup angker teman-teman, dan di hutan yang cukup lebat ya, hutan jati yang cukup lebat sebenarnya. Rayu. Nah ini teman-teman. Makam ini sudah terdapat cungkup ya, dan di sampingnya terdapat pohon-pohon yang cukup besar. Oke, ini makam Belanda. Saya rasa ini makam satu-satunya di sini teman-teman, karena sekitar area sini tidak ada makam lagi. Percaya inilah yang membangun waduk, yang membangun waduk terbesar kedua di Kabupaten Lamongan. Ini ya. Bentar, kita akan coba melihat siapakah nama yang tertulis di sini. Jadi kurang jelas ya teman-teman. Dan di sini rupanya dibuat tempat sesembahan ya, itu ada bekas-bekas dupa teman-teman ya. Oke, kita akan coba lihat tahun berapa, angka berapa. Ya, ini teman-teman. Hutannya cukup bebas. Ini suasana hujan ya, hujan. Oke, kita akan coba lihat. Bentar. Nggak terlihat ya sini ya. Kita akan naik. Ini ya, jadi tertulis Mever JFA Ligor, Cep Portier 3.260, Overi 8,530. Mungkin tahun 60-an mungkin ya. Tanggal 8 bulan 5 tahun 30. Yang kelahirannya mungkin, meninggalnya tahun 60. Jadi seperti ini teman-teman lokasinya ya. Jadi makam Belanda satu-satunya di sini, dan ini suasana hujan cukup deras ya. Untuk auranya cukup lumayan kuat teman-teman. Di sini aura cukup lumayan kuat dan cukup mistis ya. Hanya ada satu makam Belanda di sini. Ngawur teman-teman. Hujannya semakin lebat ya. Makin lebat ini saya bawa motor di sini. Jadi ini berada di bendungan kedua atau waduk terbesar kedua setelah Waduk Gondang. Nanti kita akan review bagaimana bentuk waduknya. Yang jelas ini ada makam Belanda di sini. Kita akan cari tempat berteduh dulu teman-teman. Hujannya semakin deras ya. Ini ya teman-teman, jadi waduk Perijitan ya, Perijitan ini masuk desa Melati, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan teman-teman. Dan ini kantornya, kantor bendungan Perijitan. Saya rasa kantornya tutup ya, karena tidak ada orang di sini dan lampu menyala. Ini teman-teman. Nah ini suasananya cukup sepi ya. Kita akan coba melihat bagaimanakah bentuk dari bendungan ini teman-teman. Nah ini ya, bendungan Perijitan. Jadi ini masuk dalam wilayah Balai Besar Sungai Bengawan Solo ya, Sungai Bengawan Solo. Oke teman-teman. Dan di sini ada beberapa peraturan ya, di antaranya dilarang membuang sampah di area bendungan, dilarang memancing ya, dilarang memancing di area waduk ya, dalam coret-coret, merusak prasarana dan juga lain. Ini ya, bendungan cukup luas teman-teman.
tempat yang cukup sejuk ya, meskipun kita di sini ditemani oleh hujan gerimis. Dan konon banyak cerita-cerita mistis yang berada di bendungan ini, teman-teman. Baik itu ada ular raksasa, ikan raksasa, atau bahkan buaya putih ya, ada bahkan buaya putih. Bendungan ini berfungsi sebagai pengairan persawahan warga ya yang ada di Kabupaten Lamongan ini. Dan ini sangat disayangkan ya, pagarnya tertutup ya, jadi kita tidak bisa explore langsung ke tengah-tengah bendungan ya. Nah, ini karena pagarnya dikunci. Mungkin karena hari libur mungkin ya, hari Sabtu, karena saya kira Sabtu. Nah, di sana teman-teman ada beberapa perahu nelayan ya. Ada beberapa perahu nelayan mungkin mencari ikan ya. Cukup luas ya bendungan ini ternyata ya. Cuma saya nggak tahu data pasti untuk luasnya berapa hektar, tapi yang pasti bendungan ini cukup luas teman-teman. Dan view sangat cukup indah. Itu gunung apa itu? Gunung Pegat itu ya. Oh, ini Gunung Pegat 2 teman-teman. Dari yang nampak dari kejauhan itu adalah Gunung Pegat 2. Kamu pengen pegat ping piro? Enggak. Jadi ini teman-teman ya. Ini teman-teman, ini ya, hujan. Nah ini ya, dikunci jadi kita tidak bisa masuk. Yang pasti bendungan ini dibangun pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1917. Jadi memang peninggalan Belanda ini kadang-kadang luar biasa ya, meskipun mereka menjajah tapi juga mereka meninggalkan peradaban ataupun mungkin tempat-tempat yang cukup lumayan fenomenal ya. Untuk sisi bendungan batu teman-teman ya, terbuat dari batu. Kita mau masuk sebenarnya bisa kalau mau manjat, tapi aku taati peraturan tidak boleh. Ya teman-teman. Jadi kesan angker juga terasa di tempat ini, suasana mistis juga terasa. Jadi tetap hargai dimanapun kalian berada, hargai tempat-tempat yang cukup lumayan kuat energinya. Karena kita datang juga sekali. Terima kasih untuk sudah menonton video ini. Silakan tetap ikuti terus channel YouTube-nya.